Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sifa dengan NPM 2023210076. Pada video ini, saya akan membuat program untuk mencetak laporan transaksi bulanan, menghitung total per jenis transaksi, dan menemukan hari dengan transaksi terbesar. Baiklah, kita langsung saja kita mulai codingannya. Pertama, kita masukkan dulu eh, scanner agar kita bisa menggunakan scanner di codingan ini. Oke, kita buat scanner terlebih dahulu. Scanner, saya menggunakan variabel baru yaitu Siva. Scanner, kurung sistem in. Kita kasih komen dulu di sini, menerima input saldo sistem next. Oke, tadi kita sudah membuat scanner ya. Jadi scanner itu membuat objek dan namanya adalah Siva untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Selanjutnya pada sistem outprint, masukkan saldo awal, double saldo sama dengan Siva.next double. Itu meminta pengguna masukkan saldo awal dalam variabel saldo dengan tipe data double. Jadi tipe datanya double ya. Oke, kita lanjutkan ke jumlah transaksinya. Kita kasih komen dulu. Menerima input jumlah transaksi.
Oke, di sini ada menerima input jumlah hari, jadi kita akan memasukkan berapa hari yang melakukan transaksi. Misal ada dua, berarti melakukan dua hari transaksi itu ada dua, yaitu transaksi hari pertama dan transaksi hari kedua. Dan disitulah kita nanti mencari berapa eh, hari apa yang paling besar transaksinya. Oke, next. Kita buat variabel untuk menyimpan total transaksi per jenis. Kita main integer total transfer dan ini sama dengan 0 karena jumlahnya pasti 0 untuk awalnya. Juga sama in total top up sama saja sama dengan 0 in total pembayaran sama dengan
Kita panggil hari transaksi terbesarnya. Oke. Oke, selesai. Di sini codingannya selesai ya. Coba kita running dulu apakah bisa. Oke, sudah bisa di running. Kita cross check dulu. Misalnya saldo awalnya 1000, kita masukkan berapa hari jumlah transaksinya, misal 2 hari saja, karena untuk mengecek hari pertama saya ingin melakukan top up. Jumlah transaksinya misalnya 100. Oke. Kayaknya dia kurang rapi nih. Coba kita cek dulu saldo saat ini. Oke, di sini seperti ini, terus transaksinya seperti ini. Ini juga. Terus transaksi harinya di oke. Harus sudah rapi. Coba ulang dulu. Pembayaran transaksi pembayaran. Nah, kita tambahin tanda kurung biar rapi. Kita running lagi. Ini close saja. Saldo awalnya 100. Aduh, ini lah. Masukkan jumlah hari transaksinya. Jumlah harinya 2. Hari pertama, masukkan jenis transaksinya, misalnya pembayaran. Jumlah transaksinya 1000. Oke. Terus top up. Transaksinya 2000. Oke. Hasil akhirnya itu total transfernya 0, total top up-nya ada 2000, total pembayarannya 1000, saldo akhir 1100. Oke, mari kita bedah dulu untuk pembahasan kodenya. Di sini saya akan menjelaskan kodenya. Itu ada beberapa bagian. Jadi kita akan menjelaskan kodenya di setiap logika, ada dalam loop, for, switch, dan variabel tambahan untuk perhitungan. Yang pertama loop for, kita memakai for di sini. Oke, saya tandain dulu di sini. Itu loop for perulangan untuk setiap hari transaksi, jadi digunakan pada perulangan untuk setiap hari transaksi. Dia akan mengulang terus menerus sampai hari transaksinya selesai. Misal kita memasukkan jumlah harinya 3 hari, maka akan dilakukan perulangan selama 3 kali. Oke, penjelasan logikanya seperti ini ya. Inisialisasi in i, integer i sama dengan 1, artinya perulangan dimulai dari hari ke-1. Batas perulangan i kurang dari sama dengan jumlah hari, artinya perulangan akan terus berlanjut selama nilai i kurang dari atau sama dengan jumlah hari yang dimasukkan oleh pengguna variabel jumlah hari. Variabelnya jumlah hari ya. Untuk update i plus plus berarti setelah setiap iterasi nilai i akan bertambah 1, artinya hari berikutnya. Oke, jadi i-nya itu tergantung dari user itu memasukkan berapa hari. Misalnya user memasukkan 3 hari, berarti perhitungannya dimulai dari 0. Jadi i-nya 0, i plus plus, yaitu artinya i ditambah 1, jadi maka akan ditambah 1 selama 3 kali. Jadi
0 tambah 1 ya 1, terus selanjutnya ditambah 1 lagi 2, ditambah 1 lagi 3. Nah itu. Oke, di dalam loop, program menampilkan prompt untuk memasukkan jenis transaksi dan jumlah transaksi untuk setiap hari yang sedang diproses. Input, input pengguna, yaitu jenis transaksi, transfer, top up, atau pembayaran, dimasukkan ke dalam variabel jenis transaksi. Jumlah transaksi yang terjadi pada hari itu dimasukkan ke dalam variabel jumlah transaksi. Selanjutnya, pada metode switch, di sini ada switch, cash, default. Nah, ada. Jadi dalam metode switch-nya ada cash, cash transfer, cash top up, cash pembayaran, serta default ya. Oke, saya akan jelaskan. Jadi switch cash-nya digunakan untuk menentukan jenis transaksi dan memproses saldo. Oke, penjelasan logikanya seperti ini. Switch dalam kurung jenis transaksi titik to lower cash. Nah, itu mengecek jenis transaksi yang dimasukkan dengan to lower cash untuk memastikan input dari pengguna tidak terpengaruh kapitalisasi. Misalnya pengguna memasukkan transfer, kita cek ya, apakah terpengaruh. Kita running dulu programnya agar kita bisa mengecek. Saldo awal 1000. Kalau jumlah transaksi hari transaksi 3. Nah, hari pertama kita coba kita tulis transfer. Misalnya ya, kita tulis transfer huruf besar semua. Transfer. Cek. Ya, masih jalan ya kodenya. Terus jumlah transaksinya 100. Nah, jadi jenis transaksinya masih bisa. Kita lakukan kedua. Misalnya kita tulis transfer. Enter. Masih bisa juga kodenya. Bisa 200. Oke, 200. Nah, coba kita selain tulisan transfer, top up, dan pembayaran. Misalnya saldo. Nah, di sini saldo, saya masukkan jenis transaksinya saldo, terus masukkan jumlah transaksi, 1 saya tulis. Di sini ada tulisan, jenis transaksi tidak valid. Maka hari ketiga ini tidak akan dihitung karena jenis transaksinya tidak valid. Jadi walaupun kita ada 3 hari, maka yang dibandingkannya itu hari pertama dan hari kedua saja. Hari ketiga tidak dibandingkan karena jenis transaksinya tidak valid. Bisa kita cek lagi, total transfernya ada 300. Kita cek nih, transfer pada hari pertama yaitu 100, transfer pada hari kedua yaitu 200. Maka total transfer 300, saldo akhirnya sisa 700. Nah, hari dengan jumlah transaksi terbesar yaitu hari kedua. Jadi hari kedua ini transaksinya paling besar ya 200. Kenapa yang ketiga tidak masuk ya karena tidak valid. Oke. Setiap case menangani jenis transaksi yang berbeda. Nah, jadi tadi kan ada case-nya ya, ada case transfer, case top up, dan case pembayaran. Itu jenis transaksinya berbeda ya. Jadi menambah jumlah kalau transfer menambah jumlah transaksi ke dalam variabel total transfer. Yaitu gunanya untuk mengurangi nilai saldo sebesar jumlah transaksi karena transfer mengurangi saldo. Untuk top up, yaitu menambah jumlah transaksi ke dalam variabel total top up dan menyimpan total transaksi top up. Jadi top up ini untuk menambah nilai saldo sebesar jumlah transaksi karena top up menambah saldo. Pembayaran yaitu sama aja kayak transfer, yaitu mengurangi nilai saldo sebesar jumlah transaksi karena pembayaran mengurangi saldo. Default, jika jenis transaksi yang dimasukkan tidak sesuai dengan transfer, top up, atau pembayaran, program akan mencetak pesan jenis transaksi tidak valid dan melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa memproses transaksi hari itu. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, pada sudah saya kasih contoh pada hari ketiga, yaitu transaksinya tidak valid karena selain transfer, top up, pembayaran itu tidak akan diproses harinya. Jadi pada hari ketiga ini
saya mengisi user mengisi saldo, dia juga tetap mengisi jumlah transaksi, tetapi ada pesan yaitu jenis transaksi tidak valid, maka hari ketiga tidak akan dihitung. Nah, inilah untuk fungsinya default. Jadi, jika selain transfer top up atau pembayaran, maka dia akan ke default. Nah, jadi selama dia masih ada di sini, masih ada di cash transfer, top up pembayaran, maka ini akan diproses. Oke. Next, pada variabel tambahan untuk perhitungan ada in max transaksi hari sama dengan 0. Di sini in max transaksi hari sama dengan 0. In hari dengan transaksi terbesar sama dengan 0. Jadi variabel itu variabel yang means transaksi hari. Variabel ini digunakan untuk menyimpan total transaksi pada hari dengan jumlah transaksi terbesar yang ditemukan sejauh ini. Jadi dimulai dari angka 0. Begitupun dengan hari dengan transaksi terbesar. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nomor hari yang memiliki jumlah transaksi terbesar. Menghitung hari dengan transaksi terbesar. Jadi di sini ada bagaimana bisa dia menentukan jenis transaksi yang paling besar. Oke, ini codingannya. Penjelasan logikanya yaitu setiap kali perulangan untuk sebuah hari selesai, total transaksi hari itu dihitung dengan menjumlahkan total transfer, total top up, dan total pembayaran dalam variabel total transaksi. Program kemudian membandingkan total transaksi dengan nilai max transaksi hari yang menyimpan transaksi terbesar yang ditemukan sebelumnya. Jika total transaksi hari lebih besar dari max transaksi hari, maka max transaksi hari diperbarui dengan nilai total transaksi hari, yang berarti hari itu memiliki jumlah transaksi terbesar. Hari dengan transaksi terbesar diperbaharui dengan nomor hari tersebut, I, menandakan hari mana yang memiliki transaksi terbesar. Jadi untuk kesimpulannya, loop for digunakan untuk iterasi berdasarkan jumlah hari dengan jadi kesimpulannya, loop for digunakan untuk iterasi berdasarkan jumlah hari transaksi yang dimasukkan oleh pengguna. Sweet cache digunakan untuk memproses transaksi sesuai jenisnya. Jadi ini menentukan jenisnya transaksi apa yang akan dilakukan, yaitu ada transfer, top up, dan pembayaran, serta default jika user tidak memasukkan sesuai dengan apa yang diminta codingannya. Jadi intinya loop for untuk memproses setiap harinya, sweet cache menentukan apa yang terjadi pada saldo dan total transaksi berdasarkan jenis transaksi. Selanjutnya, variabel tambahan digunakan untuk menyimpan dan membandingkan transaksi terbesar yang terjadi pada setiap hari. Oke, tadi kan kita mencoba merunning programnya tapi dengan hasil yang salah ya, atau tidak valid ya, karena pada hari ketiganya tidak valid. Coba kita running secara normal saja. Jadi cache-nya itu sesuai dengan apa yang ada di codingannya. Jadi kita masukkan saldo awal 1000, masukkan jumlah transaksinya 2 hari saja. Hari pertama kita melakukan top up, masukkan jumlah transaksinya, misalnya saya ingin menambahkan 2000. Nah, jadi 3000 ya saldo saat ini. Selanjutnya kita melakukan pembayaran, ya pembayaran aja, pembayaran. Jumlah transaksinya 1500. Oke. Jadi jumlah transaksi saldonya pada hari kedua yaitu 1500. Jadi hasil akhir dari kedua hari tersebut, total transfer yang dilakukan adalah 0, total top up 2000, total pembayaran 1500, dan saldo akhirnya adalah 1500. Mungkin itu saja untuk penjelasan codingannya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.